Yo, what's up guys and welcome back to Passion Tech YouTube channel. Sama gue Malvin dan ini dia ada earbuds terbaru dari Bose yang baru aja rilis di bulan Agustus 2025 ini, yaitu Bose Quiet Comfort Ultra Earbuds. Dan kalau kalian baca yang bawahnya ada tulisannya ya second gen. Ya, ini adalah generasi kedua dari QC Ultra TWS-nya Bose, yang mana generasi pertama itu kita juga ada pernah bahas waktu itu di 2023 bulan November ya. Jadi hampir 2 tahun akhirnya Bose ngeluarin yang baru, yang mana banyak dapat tambahan-tambahan fitur, desainnya juga ada beberapa hal yang baru, yang mana nanti juga kita akan coba compare sama yang sebelumnya ya. Gua ada yang Ultra 1 sama ini ada Bose Quiet Comfort 2024 yang bisa dibilang salah satu value for money earbuds yang tahun kemarin Bose keluarin gitu. Makanya kita udah bahas juga, makanya langsung aja tanpa basa-basi lagi kita bahas lengkap di video kali ini. Let's go. Oke, jadi untuk yang second gen ini gua sengaja pilih yang warna white smoke ya namanya ya. Karena gua kan kemarin udah punya ini yang dua-duanya warna hitam. Yang ini rencana gua pengen kasih ke bini gua karena memang senyaman itu guys pakai si Bose ini ya kalau buat long flight ya. Gua rencana pengen ajak bini terbang jauh, itu kan mana tahu gitu ya. Tapi susah karena anak dua masih bocil-bocil. Tapi ya kita imankan dulu saja. Lanjut, nah di sini sebenarnya in terms of box masih kurang lebih sama ya dengan yang Ultra versi pertama. Ada Snapdragon sound-nya, made for iPhone, iPad, Android, Spotify Tab. Cuma yang ini memang yang gue pilih warnanya aja nih yang namanya white smoke. Dan untuk second gen ini sendiri dia itu ada warna baru ya. Namanya kalau nggak salah red apa gitu ya, deep plum. Jadi kayak warna kayak plum yang merah yang unik banget. Tapi katanya tuh limited edition. Gue nggak tahu apakah dia masuk ke Indonesia atau enggak. Dan yang untuk regulernya ada white smoke ini sama yang warna hitam, warna black. And yes, import by PT Prima Audio Indonesia, PAI. Ya, jadi kalian bisa cek, ini udah harusnya dirilis di toko-tokonya Bose kalau kalian pengen langsung hands on. Oke, ada pull tabnya, kita buka. Nah, oke, ada boxnya lagi ya. Oke, jadi ini dia untuk boxnya. Press play and pause the rest. Ya, karena memang segila itu noise cancellingnya ya, sampai sekitar kita tuh kayak ke pause gitu jadinya. Alright, ini dia untuk isi dari dalam boxnya ya. Ada startnya, kalian bisa cek manual dan aplikasi-aplikasi. Sama di sini ada untuk touch controlnya, dimana sekarang touch controlnya kayaknya lebih lebar gitu ya, atau kurang lebih sama. Biasanya sih gue cuma tap doang. Dan bisa swipe juga sih seingat gue untuk volume ya. Jadi ya di sini ditulis semua ya. Sekali tap itu untuk play pause atau angkat telepon, double tap untuk next atau dimatiin telepon, triple tap untuk rewind, dan kalau kita tap and hold ini ya maksudnya ya, itu bisa buat noise cancellation, ambient mode, sama untuk apa sih ini namanya nih, off kali ya istilahnya ya. Dan yang terakhir untuk volume up and down. Sip. Dan ini dia untuk yang warna white smoke-nya. Tapi sebelum kita buka, kita cek aksesoris dulu aja. Nah, dapat aksesorisnya kurang lebih begitu-begitu juga ya. Ada ear tip sama ada ear hook-nya, yang mana katanya ini menggunakan desain yang baru ya. Nanti kita lihat, katanya tuh desain yang lama bikin istilahnya kotoran telinga atau earwax itu tinggalnya numpuk. Nah, jadi yang sekarang udah ada semacam mungkin tempat menada atau mencegah biar si earwax-nya nggak nempel gitu. Kabelnya masih standar A2C ya. Dan nah ini yang baru nih salah satunya ya. Sekarang ya akhirnya nih yang gua tunggu-tunggu, finally dia bisa wireless charging. Sebenarnya sih gue nggak terlalu masalah, cuma memang lebih convenience aja ya kalau kita bisa tinggal taruh aja gitu kan. Kalau gue kan soalnya kalau travel tuh gue selalu bawa yang kayak 3-in-1 wireless charger tuh, jadi jarang bawa kabel lagi. Kalau untuk yang colok-colok ya masih sih kadang-kadang, cuma buat ngecas laptop atau ngecas yang lain-lain gitu. Jarang buat ngecas TWS, karena kan TWS kan sebenarnya kecil baterainya ya, nggak perlu ngecas kayak yang adapter yang gede-gede gitu kan misalnya kan. Jadi ya sangat lebih convenient kalau kita bisa wireless charging. Oke, jadi langsung aja kita kletek kertasnya. Nah, ini dia untuk yang warna white smoke ya. Yang mana, cantik nih ya. Jadi kayak ke baggy-bagyan sih. Dia nggak terlalu putih ya. Cuma mungkin agak nyaru nih sama background kita yang abu-abu juga. Cuma semoga dapet ya gambarannya ya. Ini kayak lebih ke
krem ya. Nah sebenarnya kalau yang versi Ultra pertama dia tuh juga ada keluarin yang varian kayak warna rose gold gitu ya, yang lebih krem. Ini tuh kayak krem abu tapi masih lebih dominan ke abu-abunya. Sedangkan yang ada satu warna itu tuh dia lebih ke rose gold gitu. Jadi lebih ke krem yang kayak ya beginya lebih strong gitu kali ya. Oke, nah satu yang gua notice adalah untuk finishingnya ini dia pakai bahan yang matte banget ya. Ya mirip-mirip sih, ini lebih bertekstur gitu, lebih doff-nya lebih berasa dibandingin sama yang varian Ultra yang lama ya, yang mana lebih gampang nempel fingerprint. Gue sendiri biasa gue pakein kayak case gitu ya. Nah kalau yang ini kayaknya lebih less fingerprint prone ya, jadi nggak terlalu nempel gimana sih so far first impressionnya, dan ya lebih doff aja gitu, lebih halus gitu di tangan. Kalau ini lebih licin dikit lah gitu. Oke, sekarang kita lihat ke bagian dalam. Nah ini dia untuk dalamnya ya, kurang lebih sama ya dengan bagian luarnya. Ini juga dia ada finishing warna yang berbeda ya, jadi kurang lebih mirip kayak Ultra yang sebelumnya. Karena kan yang versi Quiet Comfort Earbuds 2 waktu itu kan warnanya dia senada sama warna body ya, jadi kalau warna hitam dia hitam. Kalau ini sekarang di Ultra dia pakai aksen silver gitu, sama dengan yang kalau hitam tuh juga dia ada kayak aksen yang abu-abunya nih ya. Nah ini perbandingannya nih, mungkin dari segi tampang kurang lebih mirip. Gue nggak tahu sih yang warna hitam untuk yang varian second gen-nya apakah dia sama kayak gini, mungkin sedikit berbeda di case-nya aja tadi, balik lagi ya. Oke, itu dia untuk dalamnya sih udah cuma ini doang sih, ada sedikit kertas yang bisa dikletek ya, jadi nunjukin si indikator Bluetooth-nya. Di bagian belakang case ada tombol juga untuk pairing. Sekarang kita cek ke earbuds-nya. Nah earbuds-nya katanya ada yang baru nih, kalau kita lihat sedikit ya, kita bandingin sama yang Ultra versi pertama. Katanya itu dia punya hook sekarang itu sedikit lebih berbeda. Kalau kita lihat di bagian ujungnya nih ya. Nah sebelumnya kalau kalian lihat dia tuh agak dalam, yang mana ini katanya suka nempel kotoran nih. Punya gue ada nggak nih? Enggak sih, gue nggak jorok guys. Jadi dia lebih nongol di luar ya, jadi kotoran telinga itu nggak tertinggal di bagian dalamnya. Jadi kalian bisa lihat ya, ada bolong-bolongannya juga. Dan ini juga as always Bose pakai material yang soft banget, jadi bakalan di kuping hopefully bakalan enak ya, nanti kita akan tes. Jadi untuk segi desain ya kurang lebih itu sih perbedaan utamanya ya. Jadi dia mencegah si conge ya. Bukan conge sih, kasar sekali bahasanya, cuma ya itulah. Nah abis ini gue pengen coba testing dulu aja sambil kita pairing ke smartphone, dan kita coba testing satu-satu, kita compare juga sama yang lama, dan gue akan share experience-nya kurang lebih kayak gimana. A few inches later. Oke, kita udah balik lagi setelah tes yang intensif. Jadi gua pengen share beberapa insight menarik nih ya dari si Bose QC Ultra Earbuds Second Gen ya. Atau kita singkat aja lah, QC Ultra 2. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah setelah dikonekin ya, gua lihat nih di aplikasinya ada dua hal baru yang ada di sini, yaitu yang pertama, sekarang kita bisa lihat untuk persentase baterai dari case-nya TWS ini, yang mana di versi Ultra pertama itu nggak ada. Jadi ngebantu banget terutama buat yang sering pakai ya. Jadi bisa antisipasi kalau case-nya udah low bat. Karena gue sebelumnya suka nggak nyadar kalau case-nya itu habis baterainya. Dimana gue sendiri pakainya suka seharian bisa lama atau kadang long flight ya. Terus pas balik gue lupa kalau case-nya habis, jadi baterainya juga habis total gitu. Nah, next yang juga baru di sini adalah gue notice ada fitur semacam Spotify Connect ya dari shortcut-nya, yang mana kita bisa tap and hold, itu bisa dipakai langsung ya. Jadi kita tinggal tap and hold, langsung Spotify-nya nyala, dan dia itu mainin kayak semacam shuffle gitu dari playlist yang kita pernah pakai sebelumnya, kayak history gitulah. Sisanya kurang lebih udah sama, jadi kita bisa setting mode yang kita mau aktifin, multi-point connection juga ada dari Bluetooth-nya, equalizer yang super simple cuma 4 preset, dan 3 parameter yang bisa diganti, yang mana ini settingan gua. Yes, gue suka bass walaupun nggak mentok banget sampai 10. Nah, setting immersive audio juga aka spatial audionya Bose itu ada di sini ya. Dan shortcut yang tadi ya, sama terakhir ada tips. Nah, satu yang tersembunyi dari aplikasinya adalah fitur earbud seal test, yang mana kita bisa ngecek nih fitment earbuds-nya di kuping kita. Jadi kita udah tahu ya, ini udah pas atau belum. Nah, Bose sendiri dia mainin sebuah tone nih ya, yang sama pas kita pertama kali pakai. Jadi tone ini tuh dipakai bukan cuma sekedar untuk suara pembuka aja, tapi ini tuh ada teknologinya ya, yang namanya adalah custom tune.
Nah, jadi custom tune ini tuh adalah sebuah algoritma yang mana klaimnya Bose ini tuh setiap kali dia muterin suara, dia kayak mappingin kuping kita biar suara yang dikeluarin sama si TWS ini itu lebih personalized. Makanya dibilang ini adalah personalized sound. Nah, fitur ini juga dikembangin sama engineer-nya Bose yang namanya adalah John Rule PhD, yang gelar PhD-nya itu adalah Aerospace Engineer. Dan fitur ini tuh sebenarnya udah ada dari QC Earbuds 2 ya, yang mana bentuknya sama kayak gini yang pertama kali dikeluarin. Oke, ngomongin kualitas suaranya sendiri, jujur menurut kuping gua nggak notice perbedaan yang kayak gimana banget ya. Karakter khas Bose yang warm, bassnya bulat, treble-nya clear, itu masih jadi signature di earbuds ini. Walau seperti yang kalian lihat ya tadi di aplikasinya, gua sendiri setting EQ-nya itu nambahin lagi biar bassnya makin nendang. Dan yang gua suka ya, walaupun di-push banget bassnya, itu nggak bikin dia itu jedam-jedum doang gitu, nggak asal ngebass dan distorsi. Dan ya ini tuh enak jadinya di kuping. Gue juga coba cek frekuensi response chart-nya di soundguys.com. Kalau di-compare sama kayak Ultra sebelumnya, sama yang lain-lain, itu perbedaannya memang ada walaupun nggak terlalu jauh ya. Yang lumayan jauh itu memang pas di-compare sama TWS lain, misalnya kayak Sony XM5. Itu dia cenderungnya emfasisnya ke treble ya, atau AirPods Pro Gen 2, yang mana dia lebih ke arah flat frekuensi response-nya. So ya, itu tadi dari segi kualitas suara masih dibilang gue suka banget, masih cocok di kuping gue. Mungkin kuping gue tuh awal-awal juga memang terbentuknya gue sukanya ke Bose gitu ya, jadi agak bias mungkin kan. Nah, kalau dari segi ANC sendiri juga gue masih berani bilang juga kalau ini secara TWS masih yang terbaik ya, yang bikin gue tuh jadi nggak perlu pakai headphone lagi gitu. Peredamannya memang masih terbaik di antara yang lain ya, dan dari testing awal gue sih, memang ini gue tes pakai di YouTube suara mesin pesawat karena gue belum terbang ya. Ini masih terbaik di antara yang lain. Transparency juga oke banget ya, ambient mode-nya masih bisa dibilang natural, sedikit di bawahnya AirPods Pro lah. Walau untuk urusan spatial audio, memang Bose ini semacam menggunakan format sendiri, namanya immersive audio tadi, yang beda ya kayaknya sama Dolby Atmos. Nah, di immersive audionya Bose ini ada dua mode, yaitu still dan motion. Yang mana gua notice kalau di still itu tuh dia ngebikin seakan suaranya tuh dari depan, kayak kita lagi nonton konser gitu ya. Sedangkan kalau immersive dia tuh kayak Dolby Atmos baru ya, kayak ada suara dari atas, dari belakang, dan kayak surrounding lah, kayak ada speaker di sekitar kita gitu. Buat para purist ya, yang suka dengerin lagunya stereo, mungkin ini nggak terlalu demen, tapi ya mungkin bisa dibilang ini masa depannya audio. Oke, wireless charging akhirnya juga masuk ya di QC Ultra 2 setelah kemarin QC Earbuds 2024 yang mana harganya setengahnya doang dari Ultra pertama itu udah punya wireless charging kan. Nah, yang gue notice adalah untuk ngecas wirelessnya nih yang agak unik posisinya. Nah, sebenarnya udah tertulis ya di awal waktu kita unboxing kalau kita tuh harus align ke tombol yang ada di belakang ini ya. Jadi bukan di tengah-tengah bodinya, melainkan dia harus agak di bawah gitu. Jadi posisinya emang agak aneh yang mana pas gua awal ngecek kok nggak bisa gitu kan. Ternyata ya kita harus tengahin based on di tombolnya ini. Nah, secara case sendiri ini memang ukurannya masih sama persis dengan Ultra dan QC Earbuds 2, jadi kalian masih bisa saling pakai case-nya. Last but not least, kita mau bahas call quality yang mana dari Bose sendiri katanya QC Ultra 2 ini tuh dapat improvement signifikan dari sebelumnya. Yuk kita coba dengerin. Oke, cek 1 2 3 1 2 3 tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Bose Quiet Comfort Ultra Earbuds. Bose Quiet Comfort Ultra generasi pertama ya. Tes 1 2 3 1 2 3 tes di kondisi yang tenang. Tes 1 2 3 1 2 3 tes. Sekarang di kondisi yang berisik. Oke, cek 1 2 3 1 2 3. Yo, what's up guys, and welcome back to Best Tech YouTube channel. Sama gue Marvin. Tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Bose Quiet Comfort Ultra Earbuds Second Gen. Bose Quiet Comfort Ultra Earbuds generasi pertama di mikrofonnya. So yes, bisa didengerin ya, perbedaannya menurut gue juga emang di Ultra 2 suara kita jadi terdengar lebih bulat ya, lebih clear dibandingin sama si Bose Ultra pertama yang agak tiny, kayak agak tipis gitu suaranya ya. So yes, improvementnya bisa dibilang kita confirm. Oke, jadi itu tadi buat Bose QC Ultra Earbuds Second Generation ya. TWS ini bakal dijual oleh Bose Indonesia mulai tanggal 8 Agustus ini di Shopee dengan harga yang sama dengan Ultra generasi sebelumnya ya. Harga rilisnya di 4,999 juta rupiah. Yang mana Bose Ultra yang pertama Gen 1 itu harganya sudah turun sekarang di 4,399. Jadi bedanya sekitar 600.000 rupiah. Nah, let me know gimana pendapat kalian soal Bose QC
Ultra Earbud Second Gen ini? Komen aja langsung di bawah, dan kalau ada yang mau ditanyain kita diskusi juga langsung di sana. Like kalau kalian suka videonya, subscribe ke Best in Tech YouTube channel, dan itu aja. Nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao. Ultra. Yang buat yang suka travel nih, mantep banget sih, wajib.